Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grand Prix Sepang Malaysia benar-benar menyuguhkan pertarungan yang dramatis, kawan. Di mana balapan yang melahap total 20 lap tersebut sempat diwarnai insiden yang cukup mencekam di lap pembuka. Insiden menegangkan terjadi setelah Brad Binder melakukan kontak dengan pembalap lain di tikungan 2, yang kemudian menyeret Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dan rekan setimnya di KTM Factory Racing, yaitu Jack Miller. Melihat kondisi Jack Miller yang nampak membutuhkan penanganan medis di tengah lintasan, membuat Race Direction menghentikan sejenak balapan dengan mengibarkan red flag. Setelah mendapatkan penanganan yang cukup intens di tengah lintasan, beruntungnya Miller tidak mengalami cedera yang serius. Selang beberapa menit, balapan 19 lap pasca red flag akhirnya kembali dilanjutkan dengan restart bagi semua pembalap. Setelah lampu hijau kembali menyala, pertarungan sengit dan mendebarkan antara dua alfa dari Ducati, yaitu Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, benar-benar membuat semua penonton bergemuruh. Pertarungan saudara sesama Ducati yang membuat senam jantung tersebut diawali dari manuver berani Martin kepada pemimpin balapan di tikungan 6. Namun situasi yang tidak cukup ideal memaksa Martin melebar, yang kemudian Pecco kembali masuk dari sisi dalam, demi mempertahankan posisinya sebagai pemimpin balapan. Namun di tikungan 14, pemimpin klasemen kembali mencoba mengalahkan pesaing terdekatnya di kejuaraan dengan masuk dari sisi dalam, sebelum mereka beradu top speed menjelang tikungan 15. Sedangkan Pecco tak mau menyerah begitu saja, di mana Pecco berusaha memanfaatkan slipstream di atas GP24-nya, dan sukses melakukan late break dan merebut kembali tempat terdepan dari Jorge Martin di tikungan pertama di lap kedua. Dari sini kita bisa melihat betapa agresifnya seorang Pecco Bagnaia di saat tekanan benar-benar memaksanya untuk keluar dari zona nyaman. Di mana pembalap yang terkenal kalem tersebut seolah menjadi sangat beringas meladeni agresivitas seorang Jorge Martin. Pertarungan yang semakin liar kembali terjadi saat Martin mulai melancarkan serangan di tikungan 4, namun Pecco tanpa ragu langsung membalas kontan dari sisi dalam. Martin terus menempel Pecco dan melakukan kembali overtake di tikungan 14. Martin memimpin dari Pecco Bagnaia hingga tiba klimaks pertarungan menegangkan dari kedua pembalap, sesaat setelah keduanya keluar dari tikungan 15. Di mana Martin dan Pecco hampir bersenggolan di atas kecepatan tinggi, dan adu top speed antara kedua pembalap di atas GP24 pun kembali terjadi. Namun late break Martin di tikungan pertama tak mampu membuatnya mempertahankan posisi terdepan. Setelah Martin sedikit melebar dan Pecco masuk dari sisi dalam untuk mengambil alih posisi terdepan dari Jorge Martin. Selanjutnya duel kembali terjadi di tikungan 4, di mana Pecco berusaha membendung gempuran Martin, namun kali ini Martin lebih unggul setelah dia kembali menusuk dari sisi dalam. Juara dunia bertahan dengan angka keramatnya tersebut kembali melakukan percobaan dengan beringas dan berani memanfaatkan slipstream dan melancarkan late break di tikungan terakhir menjelang lap keempat. Pecco sukses mengambil alih posisi terdepan dari Martin, namun Martin masih terus berusaha menempel Pecco dengan upaya memanfaatkan slipstream. Sayangnya Pecco dengan berani melakukan late break yang kali ini tak bisa diimbangi oleh Jorge Martin. Perlahan pertarungan menegangkan antara Martin dan Pecco mulai mereda setelah Pecco berhasil membuat gap dari Martin. Dan untuk kesekian kalinya, Pecco mencetak fase lap dan berhasil memperlebar jarak dari Martin hingga 0,8 detik. Sedangkan calon teammate Pecco di musim depan, yaitu Marc Marquez, masih bertahan di posisi ketiga sebagai satu-satunya pembalap terdekat yang menyaksikan langsung pertarungan dua Alfa GP24 yang tersaji sejak lap pembuka. Pada lap ke-6, Pecco sukses semakin memperlebar jarak dengan Martin menjadi 1,1 detik. Sedangkan Marquez yang mengetahui bahwa Enea Bastianini tengah memburunya dari posisi keempat, nampak semakin meningkatkan catatan waktunya untuk menjauh dari kejaran Enea. Pasalnya gap 2,5 detik di depan Enea masih berpotensi mengancam posisinya jika melihat track record Enea yang seringkali menggila di paruh kedua balapan. Saat balapan memasuki putaran ke-7, bencana datang menghampiri Marquez di tikungan sama dengan yang dialami Pecco saat sesi sprint, di mana Marquez kehilangan grip roda depan saat memasuki tikungan 15 dan terjatuh. Namun Marquez masih mampu melanjutkan balapan meski harus mengawali perjuangan di barisan belakang. Secara otomatis posisi Enea naik ke zona podium. Dalam hal strategi ban depan di Grand Prix Sepang, Martin dan Pecco menerapkan strategi yang berbeda, kawan. Di mana Pecco menggunakan ban depan soft
sedangkan Martin menggunakan medium. Saat balapan memasuki putaran ke-15, Martin lebih diunggulkan dari sisa grip ban depan medium yang dia pakai. Hal tersebut terlihat saat Martin sukses memangkas gap dari Pecco yang sebelumnya 2 detik menjadi 1,5 detik. Dan tidak menutup kemungkinan jika Martin mampu mendekati Pecco di lap-lap akhir, maka duel sengit bisa saja kembali terjadi antara mereka berdua. Namun saat balapan tinggal menyisakan 4 lap, kemungkinan Martin untuk mengejar Pecco di lap terakhir menjadi semakin sulit. Ketika dia sempat kehilangan fokus di tikungan 9 yang membuatnya hampir terjatuh dan membuat Pecco kembali menjauh dari Martin. Setelahnya Martin benar-benar mampu mengendalikan dirinya sendiri untuk bermain aman dan mengutamakan peluang besarnya dalam kejuaraan di seri pamungkas yang rencananya akan digelar di Barcelona sebagai pengganti seri Valencia. Balapan menegangkan dengan restart yang melahap total 19 lap akhirnya berhasil dimenangkan oleh Pecco Bagnaia dengan gap 3,141 detik dari Martin yang finish di urutan kedua. Ketegangan dan keseruan yang terjadi di 4 lap pertama membuktikan bahwa sikap kalem seorang juara dunia bertahan dari Ducati Lenovo tersebut ternyata memiliki daya tempur agresif yang menakutkan. Sekaligus sebagai bukti nyata bahwa teknologi prototipe era modern masih layak menyuguhkan battle yang menegangkan. Dan secara pribadi, saya menilai battle antara Pecco versus Martin di Grand Prix Sepang pada 4 lap pembuka adalah battle terepik dan paling menegangkan di musim ini. Apalagi saat keduanya sama-sama berani memanfaatkan slipstream di 2 trek lurus Sepang, yang kemudian melancarkan aksi lead break. Benar-benar suguhan yang menarik kawan. Untuk podium ketiga sukses diraih oleh Enea Bastianini, diikuti Alex Marquez dari Gresini Racing Ducati dan Pedro Acosta melengkapi pembalap di 5 besar. Seri terakhir yang akan digelar di Barcelona akan menjadi seri penentuan juara dunia MotoGP musim 2024. Kemenangan Pecco di Grand Prix Sepang merupakan kemenangan ke-10-nya di musim ini. Pencapaian tersebut setidaknya mampu menunda pesta gelar juara dunia Jorge Martin musim ini, sekaligus sukses memangkas 4 poin dari Martin. Dengan jarak 24 poin menuju Barcelona, secara matematis kans Pecco untuk mempertahankan gelar masih ada kawan, namun sangatlah kecil. Walaupun segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sekarang mari kita coba kupas skenario matematis perebutan gelar juara dunia antara Martin dan Pecco di Barcelona. Jika Martin mampu menambah keunggulan 2 poin saja dari Pecco di sesi sprint, atau memenangkan balapan sprint di Barcelona, maka Martin akan merayakan gelarnya sebelum balapan Grand Prix. Karena meskipun Pecco sukses memenangkan balapan Grand Prix, pesta juara dunia Martin tidak akan berubah. Tapi itu akan menjadi pertaruhan besar bagi Martin jika Pecco, Marquez, dan Enea juga punya kecepatan yang sama. Pasalnya Pecco bisa dipastikan akan tampil habis-habisan sejak sesi sprint. Belum lagi Enea dan Marquez juga memiliki peta persaingan tersendiri dalam perebutan tempat ketiga klasemen akhir musim ini. Dan bisa dipastikan bahwa mereka juga tidak lagi memiliki kompromi kecuali menang dan menambahkan poin maksimal. Jadi jika Martin meladeni mereka bertiga yang sama-sama haus poin dan menargetkan kemenangan dalam sesi sprint, maka akan sangat beresiko bagi Martin di kejuaraan. Karena jika sampai Martin mengalami hal yang tidak diinginkan, atau mungkin DNF, dan membuang poin penting di sesi sprint, sedangkan Pecco mampu memenangkan sesi sprint, maka gap poin antara Martin dengan Pecco sebelum balapan Grand Prix akan berkurang menjadi 12 poin. Jika situasinya seperti itu, maka Martin masih membutuhkan finish setidaknya posisi ketiga dalam Grand Prix dengan tambahan 16 poin untuk mengunci gelar MotoGP pertamanya meskipun Pecco berhasil finish pertama di Grand Prix Barcelona. Dengan begitu, gelar juara dunia musim ini masih bertahan dalam genggaman Martin. Tapi jika Martin finish di posisi keempat dalam Grand Prix dengan tambahan 13 poin saja, sedangkan Pecco sukses memenangkan Grand Prix dengan tambahan 25 poin, maka Pecco akan berhasil membalikkan keadaan dengan merebut kesempatan gelar MotoGP musim ini dari genggaman Martin dan mempertahankan angka satunya untuk musim depan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan hasil akhir total poin mereka akan sama, yaitu 498 poin, dan keunggulan jumlah kemenangan Grand Prix selama semusim yang akan menjadi keputusan finalnya, sesuai aturan kejuaraan yang sudah ditetapkan. Di mana Pecco memiliki keunggulan kemenangan Grand Prix yang lebih banyak daripada Martin.
Jika melihat skenario matematis antara poin Martin dan Pecco di Barcelona, maka Martin wajib tetap fokus dan berpikir realistis dalam sesi sprint. Karena memaksakan kemenangan dalam sesi sprint bukanlah pilihan satu-satunya bagi Martin. Namun bagi Pecco, kemenangan dalam sesi sprint dan Grand Prix di seri pamungkas akan menjadi target mutlak baginya. Untuk seri pamungkas di Barcelona Jilid 2 akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 November 2024. Sesuai dengan kalender yang ditentukan di awal musim. Perlu diketahui kawan, bahwa dalam balapan Barcelona Jilid 1 yang sudah digelar pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024 lalu, Alex Espargaro sukses meraih kemenangan dalam sesi sprint, diikuti Marquez dan Pedro Acosta sebagai 3 pembalap terdepan. Sedangkan Pecco mengalami DNF di tikungan 5 pada lap terakhir dan membuang kemenangan saat dia memimpin jalannya balapan. Sedangkan Martin hanya mampu finish di posisi keempat. Kemudian dalam gelaran Grand Prix Barcelona Jilid 1, Pecco sukses keluar sebagai pemenang balapan. Sedangkan Jorge Martin mampu finish di posisi kedua, dengan Marquez bersama GP23-nya berhasil melengkapi podium 3. Drama antara Martin dan Pecco di kejuaraan masih belum berakhir kawan. Apakah Pecco Bagnaia akan menciptakan plot twist dengan 11 kemenangannya? Ataukah permainan cerdas Martin yang akan menggugurkan angka 1 musim ini untuk berpindah ke garasi Aprilia Racing di musim depan? Semua akan terjawab di seri pamungkas Barcelona, jadi jangan sampai terlewatkan kawan. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!